Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semoga saja sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang penjelasan hadis rukun Islam. Namun sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang berguna dan berilah aku rezeki berupa pemahaman yang benar. Amin. Anandaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekan lalu kita sudah belajar tentang hadis rukun Islam yang bunyinya seperti ini. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Anandaku yang soleh dan soleha, nah kita masuk ke penjelasan tentang hadis rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Nah, untuk mempermudah Ananda memahami syahadat, saya akan menampilkan komik yang berkaitan tentang syahadat. Ini kisah Nizam dan Om Sam yang mu'alaf. Jadi Nizam ini mau berangkat ke masjid dengan ayahnya. Nizam, ayo cepat berudu, sudah ditunggu ayah tuh, kata kakak Nizam. Iya ya kak, kata Nizam. Setelah itu ayah dan Nizam mau berangkat ke masjid. Ayah dan Nizam ke masjid dulu ya, assalamualaikum, kata ayah Nizam. Waalaikumsalam, jawab kakak Nizam. Setelah selesai sholat, Nizam heran, kok ada Om Sam ikut sholat? Karena Nizam ini penasaran, akhirnya Nizam ini bertanya kepada ayahnya, ayah, tadi Nizam melihat Om Sam ikut sholat berjamaah, kok bisa ya ya? Om Sam kan bukan orang Islam. Om Sam itu mu'alaf, Zam. Iya, sudah menjadi seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa hari yang lalu, kata ayah Nizam. Oh begitu, alhamdulillah, bertambah lagi saudara kita sesama muslim ya, kata Nizam. Iya, alhamdulillah, kata ayah. Dari sini Izam jadi tahu, ternyata kalau orang non muslim yang mau masuk Islam diharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Ia harus mengakui dengan ikhlas bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian bisa dipahami bahwasanya syahadat adalah kalimat pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, syahadat sendiri terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat Rasul yang biasa dikenal dengan sebutan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Selain itu, 2 kalimat syahadat ini tidak cukup hanya diucapkan saja loh, melainkan harus diyakini dengan benar-benar dan dilakukan di dalam setiap amal perbuatan. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus senantiasa menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai teladan di dalam kehidupan sehari-hari.
Apa saja keutamaan syahadat? Nah, yang pertama, syahadat merupakan kunci masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas akan diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, syahadat merupakan zikir yang paling utama. Kemudian yang keempat, orang yang bersyahadat akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang membatalkan syahadat. Yang pertama, menyekutukan Allah-nya. Perbuatan menyekutukan Allah termasuk di dalamnya berdoa kepada sesuatu selain Allah, seperti meminta kepada orang yang sudah mati dan meminta perlindungan kepada laut. Kemudian yang kedua, keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, menghina Islam. Berkaitan dengan syahadat, ada sahabat Nabi yang disiksa hanya untuk mempertahankan keimanannya. Siapakah dia? Langsung saja lihat videonya ya. Dia adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak hitam yang berasal dari Habasyah. Setelah ayahnya meninggal, ia menjadi budak seorang petinggi kaum Quraisy di Mekah bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah, Bilal termasuk orang yang pertama menyatakan keimanannya. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa sedikit pun keraguan. Setelah bersyahadat, Bilal melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia senantiasa menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, keislaman Bilal diketahui oleh Umayyah bin Khalaf. Sang majikan yang musyrik itu sangat murka. Ia dan para algojonya menyiksa Bilal dengan tujuan untuk memaksanya keluar dari Islam. Setiap hari, Bilal disiksa dengan berbagai siksaan yang sangat kejam. Ia dicambuk, dipukul hingga diipit batu besar dan dijemur di padang pasir yang panas. Namun, semua itu sama sekali tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia tidak mau membatalkan syahadatnya, meskipun siksaan yang dirasakannya semakin berat. Ia meminta kepada Allah agar diberi keteguhan iman dan kekuatan untuk menanggung siksaan. Ahad, Ahad, Ahad. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Bilal setiap kali disiksa, menandakan bahwa hanya ada Allah saja di dalam hatinya. Hal itu tentu saja membuat sang majikan semakin berang. Ia dan para algojonya kembali menyiksa Bilal tanpa belas kasihan. Ketika keadaan Bilal semakin mengkhawatirkan, alhamdulillah pertolongan Allah datang kepadanya melalui Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah, kemudian memerdekakannya. Alhamdulillah. Setelah merdeka, Bilal menggabungkan diri bersama Rasulullah dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Anandaku yang soleh-soleha, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah sahabat Bilal bin Rabah, yakni apapun yang terjadi kepada diri kita, meskipun nyawa taruhannya, kita harus tetap teguh terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anandaku yang soleh dan soleha, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Mengapa ya kita harus sholat ya? Terkadang mungkin Ananda merasa heran dan penasaran. Mengapa sih sholat sangat penting? Mengapa anak kecil seperti Ananda sudah harus dibiasakan mengerjakan sholat? Bahkan ketika waktu sholat datang, Ananda tidak boleh menunda mengerjakannya meskipun sedang asik bermain. Ternyata sholat ini Allah perintahkan langsung untuk seluruh hambanya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat. Sholat juga merupakan amalan yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Allah senang dan sayang kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat.
Allah akan banyak memberi keutamaan bagi orang-orang yang sholat, antara lain dapat mencuci dan menghapuskan dosa selain dosa besar, memberikan kesejukan dan ketenangan hati, serta dapat menjadi penyelamat di akhirat kelak. Kemudian jenis-jenis sholat ada dua. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan bagi setiap orang Islam yang telah balik dan berakal sehat, kecuali ibu yang baru melahirkan dan menjalani masa nifas atau perempuan yang sedang datang bulan atau haid. Contoh sholat wajib adalah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunnah tidak wajib dikerjakan, namun Allah akan memberikan balasan berupa pahala apabila kita mengerjakannya. Orang-orang yang biasa mengerjakan sholat sunnah akan dihapus dosa-dosanya dan ditinggalkan derajatnya oleh Allah. Contoh sholat sunnah antara lain tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat rawatib. Fakta menakjubkan tentang gerakan sholat yang benar dan tumakninah. Tahukah kalian, anak-anakku sekalian, sholat yang dilakukan dengan gerakan yang benar dan tumakninah ternyata memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Hal ini dibuktikan oleh Profesor Muhammad Khawsoneh dari Universitas Binghamton di New York. Di dalam penelitiannya, Profesor Khawsoneh mendapatkan hasil bahwa sholat bisa mengurangi stres pada tubuh. Sholat juga dapat membuat hati terasa tentram dan pikiran pun menjadi tenang. Profesor Khawsoneh juga menemukan bahwa gerakan rukuk dan sujud yang sempurna dapat mengurangi rasa nyeri pada penderita sakit punggung. Sebaliknya, rasa sakit akan semakin bertambah apabila gerakan rukuknya kurang benar dan tidak tumakninah. Luar biasa bukan? Nah, ini ada kisah sirah yang bisa kita ambil ibrahnya atau pelajarannya dari Abbad bin Bishr. Mengenai sholat yang khusyuk, ada sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr. So, yang sholatnya sangat khusyuk sekali. Jadi suatu malam saat sedang dalam pertempuran Zatul Riqa, dua orang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjaga-jaga. Mereka adalah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Malam itu begitu sepi dan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa musuh akan datang menyerang. Karena itu, Abbad yang sedang giliran menjaga pun memutuskan untuk mengerjakan sholat malam. Namun, sungguh tak disangka, saat Abbad sedang khusyuk mengerjakan sholat, seorang musyrikin datang mengendap-endap. Musyrikin itu kemudian membidikkan anak panahnya ke arah Abbad. Glok! Wah. Anak panah itu menancap di tubuh Abbad. Tentu saja Abbad tahu bahwa dirinya terkena anak panah. Namun Masya Allah, ia tidak mau sholatnya terputus dan batal. Oleh karena itu, ia pun mencabut anak panah tersebut tanpa membatalkan sholatnya. Masya Allah. Dua anak panah musyrikin kembali menancap di tubuh Abbad. Namun, lagi-lagi hal itu tidak membuat Abbad membatalkan sholat. Setelah mencabut anak panah kedua dan ketiga, ia kembali melanjutkan sholatnya dengan khusyuk dan tumakninah hingga salam. Masya Allah. Setelah selesai salat, barulah Abbad membangunkan Ammar. Bangun, wahai Ammar, ada seorang musyrikin di dekat tenda kita. Tadi aku dipanah olehnya. Begitu terkejutnya Ammar melihat tubuh Abbad yang berdarah akibat terkena anak panah. Wahai Abbad, mengapa engkau tidak membangunkanku dari tadi? Tandanya, tadi aku sedang membaca sebuah surah di dalam salatku dan aku tidak mau memutuskannya, jawabannya. Masya Allah, sungguh menakjubkan khusyukmu Abbad dalam mengerjakan sholat. Semoga kita semua bisa mengalaminya. Anandaku yang berbahagia, kita harus mengambil pelajaran dari sahabat Nabi yang bernama Abbad bin Bishr agar sholat kita lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Demikian pelajaran hari ini.
Semoga Ananda bisa mengambil hikmahnya atau pelajarannya. Insya Allah kita lanjut ke pekan depan. Kemudian untuk tugas yang harus dikerja itu ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan 4 perbuatan yang membatalkan syahadat. Yang kedua, tuliskan nama peneliti tentang gerakan sholat. Kemudian yang ketiga, tuliskan nama sahabat Nabi yang tetap khusyuk dalam sholat saat berjaga. Demikian ya nak ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.